Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran sirah Nabi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW ini dibagi dua periode. Ya. Pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Berarti dakwah Nabi pada saat Rasul mengemban dakwah di Mekah. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah ini dimulai dengan sejarah sebelum Rasulullah diutus, ya, dimulai dari lahirnya, terus nanti menginjak anak-anak, remaja, ya. Tapi insya Allah nanti kita akan lebih fokus ke perkembangan dakwahnya. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari keturunan keluarga terhormat Bani Hashim di Mekah. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, atau tahunnya lebih dikenal dengan tahun gajah. Ya, kita sudah paham ayahnya bernama Abdullah dan ibunya adalah bernama Aminah. Nah, ayahnya yang bernama Abdullah ini sudah wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Ya, jadi ketika Rasulullah dilahirkan, beliau sudah dalam keadaan yatim, tidak mempunyai ayah. Nah, begitupun setelah beliau menjadi kanak-kanak di usia 6 tahun, ibunya pun wafat meninggalkan beliau. Jadilah di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu, sehingga berikutnya pengasuhannya dipegang atau diambil alih oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, hal ini tidak berlangsung lama karena mengingat usia, kakeknya pun wafat di usia Nabi sekitar 2 tahun lebih, karena 2 tahun dalam pengasuhan kakeknya pun wafat. Nah, jadi Nabi Muhammad besar, ya, dalam pengasuhan pamannya yang berikutnya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah seorang pedagang, profesinya adalah pedagang, seorang wirausahawan, ya, yang pekerjaannya adalah menjualkan dagangan seorang saudagar kaya bernama Khadijah. Nah, jadi Abu Thalib ini adalah seorang pedagang yang menjualkan dagangan dari seorang saudagar yang bernama Khadijah, yang mana dalam kesehariannya Muhammad kecil selalu ikut pamannya untuk berdagang. Nah, ketika suatu saat Muhammad kecil berangkat bersama pamannya berdagang ke negeri Syam, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah, ya. Nah, yang menjadi keanehan, pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad waktu itu, ya. Dia tanya, ini anak kamu bukan? Awalnya Abu Thalib menjawab itu anaknya, tapi kata Abu Khairah, kalau melihat tanda-tandanya sepertinya ini bukan anak kamu, anak ini harusnya sudah yatim. Nah, hal ini dibenarkan oleh Abu Thalib karena memang Muhammad sudah yatim piatu. Nah, hal ini meyakinkan seorang pendeta yang bernama Bukhairah itu bahwa ini adalah seseorang yang akan menjadi nabi akhir zaman. Nah, karena dia sudah yakin,
Bukhairah memberi nasihat kepada Abu Thalib agar menjaga Muhammad dengan baik, sebab Bukhairah melihat sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad tersebut. Nah, singkat waktu, Nabi Muhammad sudah menginjak usia dewasa, sudah usia 25 tahun. Nah, karena kesehariannya dia berdagang dengan Abu Thalib pamannya, yang mendagangkan dagangan Khadijah, sehingga Khadijah menaruh hati kepada Nabi Muhammad waktu itu. Akhirnya Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia Nabi Muhammad 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Nah, 10 tahun kemudian, pada usia Nabi Muhammad 35 tahun, terjadi suatu peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan beliau, yaitu pada saat Ka'bah rusak berat. Waktu itu orang-orang Mekah secara bersamaan, secara bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Nah, akan tetapi ada satu peristiwa ketika Hajar Aswad akan diletakkan, para pemuka di Mekah waktu itu berselisih, bahkan diceritakan bertengkar tentang siapa yang lebih berhak memindahkan Hajar Aswad, karena mereka mengklaim saya lebih berhak daripada yang lainnya. Nah, karena tidak ada titik temu, akhirnya mereka sepakat bahwa barang siapa yang masuk ke Ka'bah pertama kali melalui pintu Safa, maka dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ya, jadi keesokan harinya dilihat nanti siapa yang paling pertama masuk ke pintu Safa. Nah, pada waktu itu orang pertama yang masuk ke dalam Ka'bah melalui pintu Safa adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena beliau yang paling awal, secara otomatis beliaulah yang berhak untuk menyimpan atau meletakkan Hajar Aswad tersebut. Namun, karena kebijaksanaan beliau, Hajar Aswad itu tidak diletakkan sendiri. Justru Rasul mengusulkan agar Hajar Aswad tersebut diletakkan secara bersama-sama oleh para kabilah-kabilah Mekah waktu itu. Itulah salah satu bukti tentang kebijaksanaan beliau, walaupun waktu itu belum menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW, di samping beliau itu tidak pernah berbuat dosa atau dimaksum, dijaga dari berbuat dosa, beliau juga selalu beribadah dan berkhalwat di Gua Hira. Ini kejadiannya sebelum beliau menjadi Rasul, diturunkan wahyu. Jadi beliau itu punya kebiasaan berkhalwat, menyendiri. Itu adalah ibadah beliau. Nah, sehingga pada tanggal 17 Ramadan, waktu itu Nabi menerima wahyu pertama kali, yang sudah mungkin kita paham bahwa ayat yang pertama diturunkan kepada beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu pula, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul atau utusan Allah. Nah, tugasnya apa? Yaitu menyampaikan kepada seluruh umat manusia risalah yang Allah emban kepada beliau. Dan ini terjadi pada saat beliau berusia 40 tahun. Pada saat wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW belum diperintah untuk menyuruh umat manusia untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat wahyu pertama turun, Rasul belum diperintah untuk menyuruh umat manusia, belum diperintah untuk dakwah. Nah, sehingga setelah itu Jibril tidak datang lagi selama kurun beberapa waktu yang lama, sehingga Rasul merasa di dalam dadanya merasa rindu dengan kehadiran Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, namun saat tersebut atau waktu turun wahyu berikutnya, yaitu wahyu yang kedua kalinya, datang juga. Wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang menjelaskan tentang tugas Rasulullah SAW. Itu apa tugasnya?
menyuruh umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah ini dilakukan pada awalnya secara sembunyi-sembunyi, ya. Lagi, dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena pada prosesnya dakwah ini dilakukan pertama secara sembunyi-sembunyi, kedua secara terang-terangan. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasul lakukan pertama kepada keluarganya, ya, pada sahabat-sahabatnya. Nah, siapa orang pertama yang beriman kepada beliau waktu setelah beliau mendakwahkan Islam? Tentunya istri tercinta beliau itu Khadijah. Berikutnya lagi ada keluarganya, yaitu keponakannya, atau bukan ponakan, sepupu, ya, lebih tepatnya sepupu, Ali bin Abi Thalib, yaitu putra paman beliau, yaitu Abu Thalib. Berikutnya lagi ada Zaid bin Haritha, itu seorang budak, ya, budak itu hamba sahaya yang dijadikan anak angkat. Setelah itu beliau juga menyerukan kepada sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar, ya. Dan setelah Abu Bakar masuk, banyak orang Islam lain yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, masuklah orang-orang pertama yang yang Rasul ajak untuk Islam, itu istrinya, sepupunya, budaknya, sahabatnya. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun, atau pemeluk Islam generasi awal. Demikianlah pembahasan kita untuk kali ini tentang proses dari lahir Rasulullah sampai Rasulullah menerima wahyu. Bahkan di sana sebelumnya beliau menikah dengan Khadijah, dan setelah itu, setelah menerima wahyu yang kedua, Rasul mendakwahkan Islam kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya bagaimana proses dakwah Islam Rasulullah secara terang-terangan. Mudah-mudahan kita diberikan keleluasaan waktu, umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.